Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Muhammad Eswajiriawan, dan juga ada Alam Purnama, Golibela Tobur, Elian Setiawan, dan juga Gusti Hafiz. Dan kami akan mempresentasikan tentang bambu dan olahannya sebagai material konstruksi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas. Menurut Wikipedia, bambu adalah tumbuhan berbunga menahun hijau abadi dari subfamili Bambusiidae yang termasuk famili Poaceae. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat karena memiliki sistem rizoma dependen unik. Dalam sehari, bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm atau 24 inci, bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat yang ditanamkan. Karakteristiknya, batangnya masih kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang, dan ruas inilah yang unik. Terkadang, dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Bambu juga dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Perkenalkan, nama saya Gusti Hafiz Rahmat Hidayat, NRP 21-2020-166. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bambu yang digunakan untuk bangunan. Bambu yang pertama ialah bambu batu atau petung. Yang kedua adalah bambu hitam atau piring wulung atau perilaka. Bambu yang ketiga adalah bambu apus, piring apus atau bambu peri. Bambu yang keempat ialah bambu duri atau bambu ori. Yang kelima adalah bambu gombong. Yang pertama adalah bambu batu atau petung. Pertumbuhan dari bambu ini diameternya bisa mencapai 20 cm dan panjangnya bisa mencapai 25 meter. Bambu batu ini biasa digunakan untuk tiang atau penyangga bangunan. Untuk bambu yang kedua ialah bambu hitam atau piring wulung atau perilaka. Pertumbuhan dari bambu ini diameternya bisa mencapai 14 cm dan panjang bambunya bisa mencapai 20 meter. Bambu ini biasa digunakan untuk bahan pembuatan instrumen musik seperti angklung, calung, gambang, dan lain-lain. Untuk bambu yang ketiga ialah bambu apus atau piring apus atau bambu peri. Bambu ini biasanya memiliki diameter 4-10 cm. Dan bambu ini biasanya digunakan sebagai tanaman pagar penghias. Dan batang bambunya juga dapat digunakan sebagai alat pembuatan pegangan payung. Yang keempat ialah bambu duri atau ori. Bambu duri atau bulu duri adalah sejenis bambu yang memiliki duri terutama pada buku, cabang, dan ranting-rantingnya. Panjang ruas bambu ini ialah 25 cm sampai 30 cm dan garis tengahnya 5 sampai 10 cm. Untuk tebal dinding bulunya 10 sampai 20 mm. Untuk bambu yang kelima ialah bambu gombong. Bambu gombong adalah sejenis bambu berukuran besar hingga sedang yang sering dipakai sebagai bahan bangunan, furnitur, dan perkakas rumah tangga. Bambu gombong ini biasa ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Semua hanya didapati dalam pertanaman dan kini telah tersebar ke banyak tempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadel. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan bambu. Untuk keunggulan, menurut penelitian, bambu lebih kuat dari beton dan struktur, memiliki sifat fisik dan mekanik yang baik, mudah dibelah, dipotong, dan dibentuk, serta elastis, optimal menahan beban tarik, tekan, geser, dan tekuk. Rupanya artistik, relatif murah, tidak bersifat polutif, ramah lingkungan karena memiliki siklus hidup kurang dari 6 tahun, mampu mencegah longsor, erosi, serta banjir ringan. Untuk kelemahannya, rentan lapuk, reyot, tidak tahan air hujan dan api, rawan terkena hama jamur, lumut, rayap, bubuk, dan sejenisnya. Umurnya relatif pendek. Dalam pengerjaannya ada beberapa hal sulit seperti teknik penyambungan antara bambu dan penyambungan dengan material lainnya. Sekian dari saya selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alan Purnama, NRP 21 2020 173.
saya ke sini akan menjelaskan mengenai Green School Bali. Green School Bali adalah sebuah bangunan karya Elora Hardis tim arsitektur yang dibangun pada tahun 2008 hingga 2009 yang tentunya bertempatan di Bali. Bangunan ini pernah mendapatkan beberapa penghargaan dari Aga Khan Award untuk kategori Recycle pada tahun 2010. Kemudian mendapatkan penghargaan Center of Green School dengan kategori Greenest School on Earth pada tahun 2012. Yang unik dari bangunan ini adalah penggunaan bahan material yang terbuat dari bambu. Nah, meskipun hampir seluruh bangunan ini terbuat dari bambu, tidak mengurangi keartistikan bangunan itu sendiri dan termasuk ke dalam bangunan yang ramah lingkungan, sehingga mematahkan stigma orang yang menganggap bahwa sebagian bahan bangunan adalah bangunan orang miskin. Bambu sekarang digunakan lebih menonjol di semua jenis arsitektur, dari rumah hingga bangunan bisnis. Semakin banyak tempat yang digunakan atau dibangun dengan menggunakan bahan utama adalah bambu, atau setidaknya sebagai bahan aksen dari arsitektur. Nah, dari bahan material bambu ini, jenis bambu yang digunakan pada Green School Bali didominasi oleh bambu petung. Ya, di bambu petung dia digunakan sebagai bahan konstruksi, yaitu pada tiang, rangka, atap, tangga, dan lantai atas. Tapi tidak hanya sebagai struktur, di bagian lainnya seperti railing, atap atau pagar pembatas, hingga furnitur seperti kursi, lemari, meja, tempat menyimpan, dan lain-lain itu terbuat dari bambu petung. Alasnya atau alas dari atapnya itu terbuat dari alang-alang. Namun tidak hanya bambu sebagai material utama di bangunan Green School Bali ini, material lainnya pun ada seperti batu vulkanik dan pengaplikasian dinding tanah liat, kayu pada ruang yoga, dan semen yang digunakan pada bagian atau ruangan tertentu atau pada pondasi telapak. Nah, bagaimana sih penyambungan atau teknik penyambungan dari penggunaan bambu ini? Nah, teknik penyambungan yang digunakan pada bangunan ini adalah dengan menggunakan sistem pin atau baut, sehingga menghasilkan sebuah atau suatu konstruksi yang kuat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.